Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ispri Karyati, CGP Angkatan 6 dari SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif di Lingkungan Sekolah. Sebelumnya, perkenalkan, beliau berdua adalah pengajar praktik saya, Ibu Siti Munawaroh, dan fasilitator saya, Bapak Imade Yuda Adiputra. Adapun aksi nyata modul 1.4 yang saya lakukan adalah dengan melakukan diskusi panel pengimbasan tentang budaya positif pada rekan-rekan guru yang lain yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022 bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu 1. Berkoordinasi dengan 5 CGP Angkatan 6 lain yang kebetulan ada di sekolah kami. 2. Membuat rencana aksi pengimbasan dengan membagi materi kepada masing-masing CGP. Kebetulan saya mendapat materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. 3. Konfirmasi dan meminta izin kepada kepala sekolah terkait rencana kegiatan pengimbasan yang akan kami lakukan setelah upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda. Izin kami lakukan melalui WA karena banyaknya kegiatan sehingga tidak bisa bertatap muka dengan beliau. 4. Mengundang rekan-rekan guru yang lain lewat WA grup kedinasan sekolah. Kegiatan pengimbasan budaya positif melalui diskusi panel kami laksanakan dari pukul 9 sampai dengan pukul 11 dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan atau arahan dari kepala sekolah. Yang ketiga, pemaparan materi dari masing-masing CGP. Yang keempat, tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup atau doa. Berikut video pengimbasan kami. Kita nikmat karunia serta kesehatan, sehingga pada hari ini teman-teman semua, para Dewan Guru Staf Tata Usaha GTK SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan bisa berkumpul di ruangan ini pada hari Jumat 28 Oktober tahun 2022. Para kiai, para ustadz, dan insya Allah para guru-guru yang telah berjuang di dunia pendidikan sampai kita insya Allah saat ini tidak akhir zaman pulang. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepala SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, Bapak Rohmani Yusuf, SPD MPD di sekolah ini. Marilah pertama-tama kita dengarkan sambutan serta arahan dari Bapak Pimpinan Kepala SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, Bapak Rohmani Yusuf, SPD MPD, yang kami hormati. Kepada beliau kami persilahkan. Mohon izin. Kepada peserta didik kita sehubungan dengan implementasi kurikulum Merdeka, ya, karena konsep yang dijalankan oleh pemerintah melalui Kementerian Ristek dan Pendidikan dan Kebudayaan, pola sosialisasi dan pengimbasan secara berjenjang, secara bertahap, mulai dari implementasi kurikulumnya. Tidak semua sekolah itu diwajibkan, terkecuali nanti pada tahun 2024 seluruh sekolah di Indonesia wajib menerapkan kurikulum Merdeka. Untuk sekarang masih diberikan kebebasan untuk menerapkan secara bertahap. Tetapi kita SMK Negeri 5 ini wajib, karena kita adalah SMK Pusat Keunggulan yang ditetapkan melalui MOU antara SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan SMK atau Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dengan Satuan Pendidikan, yang di dalamnya adalah mencantumkan bahwa kita wajib implementasi kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka buat kita adalah hal yang baru, namun supportingnya adalah guru-guru, dan supporting itu wabil khususnya yang paling di depan adalah kepala sekolah dan guru-guru penggerak. Oleh karenanya rekan-rekan, teman-teman, bahwa
informasi terkait bagaimana implementasi kurikulum merdeka dan proses pembelajarannya berlangsung itu harus ada yang ada di guru penggerak. Jadi satu modul, setelah selesai satu modul ada pendampingan, kemudian nanti mereka akan melaksanakan lokakarya sebagai evaluasi dan refleksi dari program modul pertama. Dan setelah itu pengimbasan. Namun kali ini pengimbasannya dilaksanakan sebelum lokakarya, nggak apa-apa karena kemarin banyak sekali masukan-masukan dari fasilitator yang melaksanakan program pendampingan kepada mereka berlima ini. Saya selaku kepala sekolah sekali lagi sangat berterima kasih. Dan mari kita dengarkan informasi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan dan teman-teman nanti secara bersama-sama ilmu yang kita peroleh ini coba semaksimal mungkin kita terapkan, kita implementasikan di lapangan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 bulan. Oh iya. Sebelum saya melanjutkan apa yang saya sampaikan sebagai gambaran bahwa kami akan menyampaikan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini adalah penutup dari modul 1 yang sudah kami pelajari selama kurang lebih 2 bulan. Nah, budaya positif ini nanti ada 6 subtema yang akan kami sampaikan secara bergantian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami ingin mengajak ibu bapak sekalian bahwa kegiatan guru penggerak ini sebenarnya sangat bermanfaat buat kita semuanya, buat kita sendiri, buat sekolah dan buat anak-anak kita. Kalau makanya kemarin saya sempat nanya kenapa yang angkatan ke-8 waktu dibuka SMK 5 nggak ada yang daftar, saya nggak tahu alasannya kenapa. Tapi saya berharap seandainya nanti ada dibuka lagi pendaftaran, saya berharap ibu bapak semuanya untuk mendaftar. Jangan melihat saya yang tiap hari pulang sore, jangan lihat itunya. Jadi kelihatannya kok sibuk banget gitu, enggak juga sebenarnya. Kenapa saya pulang sore saya manfaatkan waktu aja? Karena kalau saya jam 4:30 sampai maghrib itu mau ngapa-ngapain malah nggak ngapa-ngapain gitu. Mau ngapa-ngapain tanggung, mending pulangnya maghrib sekalian. Nah di sela-sela itu makanya saya manfaatkan. Kemudian yang kedua juga jangan melihat bahwa pekerjaannya itu berat, enggak. Ya mungkin nanti ibu bapak bisa testimoni, enggak juga. Itu kita sambil jalan aja gitu. Jadi jangan dilihat beratnya, jangan dilihat sibuknya. Kalau saya sering berdalam depan laptop karena memang ya udah saya memang hobi aja di depan laptop seperti itu. Baik ibu bapak sekalian, untuk menghemat waktu karena saya diberi waktu cuma 10 menit. Ini mungkin saya terlalu cepat ya, nanti kontrol, motivasi nanti beda teman-teman yang menyampaikan. Tapi intinya gini bahwa paradigma teori kontrol atau teori pilihan itu atau ilusi kontrol. Bapak Ibu tahu artinya ilusi? Ilusi itu kayak tukang sulap. Tukang sulap itu kan apa? Bohong itu berarti apa? Tidak benar. Cuma masalahnya hal yang tidak benar ini sudah menjadi mindset di kepala kita. Nah, melalui ilmu ini mari kita mencoba untuk merubah mindset kita. Merubah dari yang kita yakini itu salah. Ayo kita rubah bareng-bareng. Gak mudah, tapi kalau kita tidak mulai, tidak akan bisa berubah. Sebelumnya lagi Pak. Nah, pertama ilusi guru mengontrol murid. Selama ini yang kita laksanakan ini teori lama, mindset lama. Itu kita segala macam itu murid harus kita suruh, harus kita minta, harus kita paksa. Itu adalah guru mengontrol murid. Kemudian selama ini bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ini juga sebenarnya secara teori yang kita pelajari di sini itu kurang tepat. Kemudian penguatan positif efektif
efektif dan bermanfaat, dan yang kedua bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini semuanya itu hanya ilusi. Ini semua itu hanya ilusi. Makanya tadi saat ini ilusi yang seperti ini sudah ada di dalam mindset ada di kepala kita. Nah, nanti kita akan merubah mindset yang ini paradigma lama, paradigma lama ini yang seperti ini. Nanti materi ini pun mungkin bisa kita share, barangkali bisa jadi bahan bacaan untuk ibu bapak sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi Mulyanto yang telah memberikan materi dan juga pembahasan khususnya tentang disiplin positif. Untuk panelis atau pemateri sebenarnya. Pembelajaran kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Judulnya teori, tapi saya rasa kita semua sebagai guru sudah pernah mengaplikasikannya. Atau bagi bapak ibu yang sudah berkeluarga dan punya anak, kita pernah melakukan hal ini. Nah, mungkin kita berangkat dari rumah dulu sebelum sampai di sekolah. Bapak ibu mungkin punya anak kecil yang kita didik, "Nak, ayo bangun, sudah subuh, kita mau sholat subuh. Kalau nanti kamu bangun pagi, nanti Bunda beli susu." Kira-kira menurut bapak ibu itu motivasi tidak? Motivasi. Nah, motivasinya itu datang dari siapa? Dari dulu. Ya betul. Dari orang tuanya. Berarti motivasi itu datang dari anaknya bukan? Bukan. Nah, anak itu baru bisa melakukan hal itu jika diberi motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Ekstrinsik. Nah, berarti pada saat itu kita sedang memberikan motivasi ke anak kita secara ekstrinsik. Kemudian, "Nak, ayo bangun. Kalau nggak bangun, nanti Bunda pukul." Kira-kira itu motivasi atau bukan? Nah, motivasi tapi sifatnya dalam bentuk ancaman. Jadi anak takut. Di sini kira-kira anak merasa nyaman yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, karena dia mempunyai harapan. Ketika dia melakukannya, dia mendapatkan imbalan. Tapi mungkin keduanya itu bisa agar saya dipuji. Maka itu adalah motivasi yang kedua. Nah, keduanya ini adalah motivasi ekstrinsik. Kita mengharapkan anak-anak kita itu punya motivasi yang ketiga, yaitu saya datang tepat waktu karena saya menghargai waktu. Saya datang tepat waktu karena saya sudah dilatih oleh ibu saya dari rumah untuk belajar tepat waktu. Maka kita akan mengajak anak-anak kita mempunyai motivasi intrinsik dalam belajar. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, kalau tadi dari teori disiplin, kita selama ini mengaku bahwa, bahkan kita cari di Google pun bahwa disiplin itu artinya adalah menjadi patuh. Perasaan patuh. Padahal sebenarnya bahwa disiplin itu adalah belajar. Dari kata disiplinan, bahasa Latinnya itu belajar. Artinya selama dia berbuat disiplin, melakukan hal disiplin, maka dia sedang belajar. Lalu ketika dia tidak disiplin, berarti dia sedang tidak belajar. Nah, karena mengenakan sepatu seharian itu misalnya tidak mengenakan seharian, karena sepatu yang dia pakai itu tidak hitam, tidak sesuai dengan tatanan hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi ya. Sekarang Bapak Ibu pegang HP-nya, buka Quizzes. Coba boleh ketik joinmyquizzes.com. 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 JOIN nyambung ya, kecil semua. MYQUIZ. Ini tidak boleh kita lakukan secara terus-menerus karena akan memberi dampak yang kurang baik. Hal ini anak akan hanya takut kepada satu orang saja, satu guru saja, dan tidak kepada semua guru. Dan ini akan membuat sistem pembelajaran kita jadi jomplang.
anak taunya, wah kalau ada Muzakir langsung pada lari, karena dia tahu kalau masuk jam pelajaran saya terlambat, nggak dihukum sih, cuma saya protokin, jadi takut kayak gitu. Sebenarnya saya nggak pernah hukum, saya cuma daripada bapak dia takut duluan, dengar suara saya sama mata saya udah takut. Namun ketika anak itu tahu ada pelajaran, semua pelajaran, waktunya masuk kelas ya masuk kelas. Kita berharap anak-anak kita punya motivasi seperti itu. Nah, maka kita bisa melakukan bahwa hukuman itu adalah suatu kepaksaan yang akan anak membenci kedisiplinan. Padahal tadi kita sudah tahu kedisiplinan adalah belajar. Nggak mungkin dong anak itu membenci belajar. Padahal kita membuang sampah pada tempatnya belajar, kita membuang ranting yang menghalangi jalan itu adalah belajar. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Saya ada keyakinan kelas. Izin ya, saya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Kepala Sekretaris Dewan Kedatangan Masyarakat. Oke, mungkin sudah dua pemateri yang sama-sama luar biasa memberikan dan menyampaikan tentang disiplin positif, namun ada kotak yang belum terbentuk di kepala kita semua tentang ini maksudnya apa hari ini. Jadi teman-teman mohon izin bahwa di calon guru penggerak, di program calon guru penggerak itu kami di awal-awal ini adalah dilatih untuk mengubah paradigma pendidikan, di mana yang awalnya kita menganggap guru adalah center of learning, diubah paradigmanya menjadi bahwa siswa adalah pusat dari pembelajaran, bukan siswa adalah pusat dari kesalahan. Karena ada satu quote ekstrim yang saya baca pun saya awalnya kaget, Pak Bayugan. Ia itu adalah guru harus menghamba pada siswa. Itu agak ekstrim memang kalau kita membacanya tanpa mengolah. Pak Haji, kenapa sekarang anak tidak takut SP? Karena SP tidak yakin bahwa itu berlaku. Karena itu diobrol Pak Haji. Siswa yang tidak datang kegiatan ini SP, siswa yang tidak datang ini SP, sehingga SP itu tidak lagi menjadi hal yang diyakini serang. Tapi memang, oh ya udah SP ada, udah ngantongin sebel, tidak ada tindak lanjutnya memang ada. Cuman jadinya kita tidak punya hal yang bisa membuat siswa itu yakin bahwa peraturan itu dibuat untuk manfaat diri mereka sendiri. Itu tadi, mohon izin. Itu juga curhat yang disampaikan oleh anak saya 12 DG3. Itu rambut Abu Jihad. Rambut besok Pak Nopal kesini Pak Hedirin di SP kok. Ilah Pak SP doang. Ilah Pak SP doang. Berarti kan siswa kayak SP ini untuk apa fungsi? Lebih humanis dan juga lebih mampu mengerti keadaan siswa sehingga siswa bisa secara mandiri dan dalam hatinya berubah untuk dirinya sendiri. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Hadan. Mohon izin Pak Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hadir, ada kesempatan waktu untuk bisa hadir di sini. Ini memang kesempatan yang sebenarnya kami tunggu-tunggu berjumpa. Sebelumnya mohon maaf sekali Bapak Kepala karena memang banyaknya tugas, kegiatan dan agenda yang memang bertubi-tubi sehingga kami belum sempat menghadap secara bersama sampai dengan pendampingan satu kemarin. Sore kami ngumpul berlima, berharap mau menghadap Bapak pun Bapak ada kegiatan di luar. Jadi semata-mata hanya karena itu, tidak ada maksud tertentu atau tendensi yang lain. Ya memang seyogyanya kami yang sowan ke ruang Bapak beberapa kali ngintip-ngintip tidak pernah dapat karena memang kita harus maklumi bersama
beliau ini memang ketua FKKS SMK Tangsel, jadi kegiatannya semakin banyak, waktunya juga berbagi dengan banyak. Bukan bapak kita doang ini, jadi bapaknya SMK lain juga. Jadi mohon dimaklumi. Nah, di sini seperti yang sudah disampaikan, agar kita bisa menempatkan diri kita ke posisi anak, bahwa contohnya anak terlambat. Kalau memang sudah setiap kali dia terlambat, tentu saja mungkin itu sudah memang perlu ada penanganan tersendiri. Gitu. Nah, tapi ada beberapa anak yang memang biasanya dia tidak terlambat, ternyata dia ada suatu ketika dia terlambat, makanya perlu ditanya kenapa, apa alasannya, kan begitu ya. Nah, ini kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu survival. Apa itu survival? Survival, kalau yang di TV itu apa survival? Yang dia ke hutan nggak bawa apa-apa. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, ya, makanan. Nah, ini yang dirasakan guru-guru yang mengajar di jam pertama, kemudian kelasnya di gedung C, di lantai 1, lantai 2. Jam pertama, aroma masakan dari kantin, ya kan, anak-anak belum sarapan. Nah, itu sangat mengganggu. Lapar bu. Padahal gurunya juga belum sempat sarapan. Biasanya saya juga sama tuh, belum sempat sarapan. Atau di jam menjelang istirahat, jam makan siang, ya. Apalagi yang di lantai 3, udah gitu ibu-ibu kantin masak jengkol. Nah, udah yakin itu ada tuh kadang-kadang ibu-ibu kantin. Nah, itu tidak dirasakan guru-guru. Mungkin Pak Ustaz Samsul mendapatkan hal itu. Saya pernah melakukan di kelasnya Pak Sadam DG3 di jadwal yang dulu, Pak Bro. Kalau jadwal dulu kan agak panjang ya. Bukan cuma ada kan sekarang yang lantai 3 1 jam pertama habis istirahat. Gurunya narik ke atas aja sudah berapa menit. Nah, sampai tahun kalau kata Pak Komar, ini jadwalnya memang berbasis aplikasi tapi tidak humanis gitu. Mohon perhatian dari bapak-bapak. Karena memang tidak semuanya bisa diselesaikan dengan digital dan aplikasi, Pak Bro. Memang kadang-kadang kita harus melihat dari sisi manusia gitu. Yang ibu-ibu punten kayak saya gendut, itu kan pinggang sakit, ke lantai 3 kan. Nanti kita itu menjadi koreksi kita bersama. Nanti kita bisa bicarakan. Itu kebutuhan yang pertama. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Saya kalau lihat itu nggak ya, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk merasa diterima. Jadi dia diterima oleh lingkungan. Jadi ada anak-anak yang kadang-kadang menarik diri. Nah, itu memang perlu pendekatan. Dan kalau di 11 DG3, saya kurang tahu nggak apa nama paling kelasnya siapa. Dia katanya Julpan duduk paling depan, pas di depannya meja guru. Sepertinya dia di kelas itu tuh tertekan. Sampai saya kemarin bercandain dia karena anaknya pinter. Saya kuisis itu dia paling pertama selesai dan betul semua dari kali dan begitu. Mau bekerja memang dia bilang. Makanya kemarin saya bertanya dia, Julpan, kamu seperti perawat di sarang penyakit. Anaknya kasihan sekali, maksudnya dia pintar, diam. Jadi anaknya ramai, dia diam saja di sana. Itu kalau anak mongkol tidak masuk, semakin dia sendirian. Harusnya dia di DG 2 2 lah ya. Karena dia konsentrasi, pelajarannya bagus gitu kan. Dan ya seperti itu memang kita harus bisa mensikapi anak-anak. Ya, ada yang satu lagi siapa tuh Sabil, dia senyum saja tidak. Jadi saya selalu kalau absen Muhammad Sabil, kamu sudah senyum hari ini, yang tadinya menarik bibir aja tidak, saya selalu begitu. Karena memang mungkin mereka salah satunya itu membutuhkan untuk diterima sebenarnya, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kemudian yang kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan akan pengakuan dan kemampuan.
Jadi anak-anak seperti ini biasanya cenderung aktif, dia bisa disebut populer itu di komunitasnya. Di satu sisi mungkin mengganggu pembelajaran karena kalau yang ada perlu konsentrasi. Di sisi lain, anak-anak seperti ini justru biasanya calon-calon pemimpin vokal, ya kan, anak-anak juga pada yang lainnya tuh ngajak-ngajakin Pak Komar, ayo Pak Komar ikut, ayo Pak Komar ikut. Cuman saya Pak Romani mohon maaf, sudah selesai semua esai dikerjakan, ternyata sampai malam beliau kecapean dan lupa submit. Ya sudahlah, saya sampai ajak-ajakin yang lain ayo ikut, karena saya sendiri merasakan bahwa banyak hal yang saya dapatkan dari sini. Itu ya, akhirnya kita bisa menjadi apa ya, udah tua Bapak. Jadi kita menjadi bisa memahami anak, gitu, mengerti gitu. Jadi anak-anak seperti ini memang mereka diciptakan unik. Memang mereka diciptakan beragam. Jadi kita jadi maklum dengan keberagaman siswa. Itu tadi kebutuhan akan penguasaan. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi anak-anak itu memang bebas memilih. Kita sudah terapkan di sekolah kita dengan adanya pemetaan kelas BFW itu, yang mereka mempunyai kebebasan untuk memilih. Ya, jadi kebutuhan akan kebebasan ini menyebabkan mereka menjadi mandiri, ya kan, memiliki kebutuhan pilihan dan mampu mengendalikan arah hidupnya. Nah, ini juga harus dipenuhi dulu. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi kalau kata Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu memang dunianya dunia bermain. Jadi kita tak harus masukkan permainan itu ke dalam pembelajaran. Yang saya lakukan adalah ketika mungkin Bapak-Bapak juga dapat melakukan, ketika kita memberikan tes yang biasanya pakai Google Form, kemudian sekarang pakai Quizzes, itu anak-anak senang sekali. Tapi yang itu kita hitung sampai baru kita sampai 1000 kan, nungguin anak-anak yang lain jauh itu ada yang pro, video kita ada dipecetin. Tapi materinya mudah-mudahan bisa cepat ya. Jadi ada setelah belajar tadi teori motivasi, keyakinan kelas, dan sekarang posisi kontrol. Posisi kontrolnya ini maksudnya gini. Saya dari awal dulu ya. Guru penggerak ini harus memiliki nilai-nilai, ada 5 nilai. Ini saya kasih bocoran. Satu guru satu ilmu, tolong banyak. Jadi pertama itu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan terakhir kreatif. Berpihak pada murid, mandiri, kreatif, kolaboratif, inovatif. Itu semua cuma 5 kata, tapi berat. Berpihak pada murid. Nah, ini sebenarnya berpihak pada murid. Berawal dari filosofi untuk berpihak pada murid, filosofinya selalu kita diberi analogi murid itu benih padi atau benih ubi atau apapun harus tumbuh dengan baik kalau lingkungannya baik. Kita menanam, merawat padinya dengan baik, tapi juga harus ditanam di lingkungan yang baik. Ini maksudnya lingkungan yang baik yang dibutuhkan oleh peserta didik. Lingkungan yang mana? Lingkungan yang kita harus lega hati bahwa kita salah, mengakui bahwa beberapa tahun ini kita salah. Kita lebih banyak menghukum. Jadi ada 5 peran kontrol atau posisi kontrol yang akan kita bahas kali ini. Tapi yang paling sering itu justru yang paling rendah yang kita lakukan, yaitu sebagai penghukum. Penghukum ini
Hukum ini adalah tipe pengendalian yang menurutnya itu tidak kekal sementara, karena si peserta didik akan menurut ketika dihukum, takut hukuman karena motivasinya juga ekstensif. Atau mungkin nanti kalau yang kedua yang agak lebih lama lagi dia memahami nilai itu adalah ketika konsekuensi, ada aturannya, anaknya tahu, oh yang saya tahu Pak konsekuensinya, tapi tetap itu belum kekal karena itu motivasinya selalu masih dari luar. Yang paling kekal adalah ketika dia tahu belajar dengan giat itu adalah dorongan dari hati dan akalnya sendiri. Itulah yang harus kita tuju. Lalu peran kita sebagai apa? Nah ini dia, peran pengontrol tetap saja. Tidak mungkin kita di SMK 5 ini, saya kontekstual ya, di SMK 5 ini kita langsung mempraktikkan restitusi. Bapak Ibu, sama saja melepas simpanse dalam satu kandang itu 30 masih bisa dikendalikan, 50 simpanse dalam satu ruang SMK 5 ini pasti hancur semua. Sedikit-sedikit apa beda dikendalikan, 50 simpanse dalam satu ruang SMK 5 ini pasti hancur semua. Sedikit-sedikit apa bedanya kalau kita langsung melakukan restitusi. Lalu restitusi itu butuh waktu. Contohnya restitusi ya, sudah pernah dicontohkan tadi, belum ada contoh kasus ya? Belum ya? Bapak Ibu, ini ada 5 peran posisi kontrol. Ini oh ini ada tulisnya. Ini Mentimeter Bapak Ibu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak salah, kamu memang pasti pasti kamu terlambat. Kemarin aja terlambat, pasti besok terlambat. Ya. Nah, terus indikatornya yang lain apa dampaknya pada peserta didik? Dia akan marah. Kalau tidak bisa marah di depannya, dendam. Tapi sebenarnya bisa kita lihat sih dari matanya atau kembang kempis hidupnya anak itu marah. Sebenarnya ya. Indikator 2 masih kurang. Tolak pinggang. Berikut testimoni dari teman-teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husna Anifah, guru matematika di SMK Negeri 5 Tangerang Selatan. Saya adalah teman sejawat dari Ibu Istri Karyati. Di sini, saya ingin memberikan testimoni terkait dengan pengimbasan CGP, yang pertama tentang budaya positif dan yang kedua tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, setelah saya mengikuti pengimbasan dari guru CGP, di sini saya banyak belajar tentang budaya positif di sekolah, yang biasanya ketika ada anak tidak mengikuti tata tertib atau melanggar peraturan, biasanya kita langsung menghukum. Tapi ternyata langkah tersebut belum tepat. Ternyata setelah saya dapat pengimbasan dari guru CGP mengenai budaya positif, ternyata yang paling tepat adalah apa? Restitusi, yaitu menumbuhkan keyakinan pada diri anak sehingga anak bertanggung jawab akan kesalahannya atau apa yang dilanggar dan ingin memperbaiki kesalahannya. Yang kedua,
Dari pengimbasan ini saya belajar tentang 5 dasar kebutuhan manusia, seperti bertahan hidup, kemudian membutuhkan kasih sayang, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, dan akhirnya fun ya gitu. Baik, saya rasa cukup sekian dari saya. Saya sangat berterima kasih dengan adanya pengimbasan CGP ini. Saya juga jadi lebih belajar tentang budaya positif di sekolah dan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyanto, guru PPKN di SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Di sini saya akan mentestimoni tentang pengimbasan dari CGP Bu Ispri Karyati tentang budaya positif di sekolah. Nah, setelah mendapatkan materi pengimbasan kemarin, ternyata saya baru tahu bahwa yang kita lakukan selama ini terhadap siswa itu ternyata salah. Bahwa selama ini kita mendisiplinkan siswa itu adalah dengan cara menghukum. Contoh misalkan anak datang telat, kita hukum dengan push up, dengan lari keliling lapangan, dan sebagainya. Kemudian ketika anak lupa mengerjakan tugas, lupa mengerjakan PR, kita hukum dengan cara berdiri di depan kelas, dan sebagainya. Nah, setelah mendapatkan materi pengimbasan kemarin, ternyata saya baru menyadari bahwa yang saya lakukan selama ini dalam menyadarkan siswa ternyata salah. Bahwa dalam menyadarkan siswa ada yang namanya dengan restitusi. Nah, dari restitusi ini, dari materi yang saya dapatkan dari pengimbasan, ternyata anak akan menyadari sendiri kesalahannya. Dengan anak menyadari sendiri kesalahannya, maka anak tidak akan lagi mengulang kesalahan yang sama. Berbeda dengan kalau kita menghukum anak ketika melakukan kesalahan. Anak akan tertib, anak akan disiplin hanya ketika ada kita. Anak akan tertib disiplin karena takut dihukum. Nah, berbeda dengan restitusi. Kalau restitusi, anak akan menyadari bahwa yang ia lakukan adalah salah. Dan ketika anak sudah menyadari kesalahannya, maka anak atau siswa tidak akan melakukan kesalahan lagi. Nah, ini dengan pengimbasan materi yang saya dapatkan, restitusi ini sangat bagus, menyadarkan anak. Tanpa ada guru pun, aturan ada pun, anak akan selalu menaati aturan yang ada. Tanpa harus kita awasi, anak akan selalu berperilaku disiplin dan tertib. Nah, jadi materi ini, materi pengimbasan ini sangat bagus. Ini sangat berarti bagi yang sangat berarti sekali bagi saya, khususnya dalam menyadarkan siswa dalam berperilaku tertib dan disiplin. Nah, ini jadi sangat bagus sekali materinya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada guru calon penggerak yang mendapatkan materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Komarudin, guru produktif dari SMKN 5. Pada saat ini saya akan menyampaikan testimoni terkait kegiatan CGP atas nama Ibu Ispri Karyati. Setelah Ibu Ispri Karyati ini melakukan pengimbasan tentang guru penggerak kepada sekolah beberapa waktu yang lalu tentang kebutuhan dasar manusia. Ternyata di sini saya juga baru menyadari bahwa selama ini kegiatan pembelajaran interaksi antara guru dan siswa, terkadang siswa tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana seorang manusia. Jadi setelah mendapatkan pengimbasan ini, materi ini, ternyata para guru ini sangat kurang sekali dalam memanusiakan siswa. Terkadang cenderung memaksa bahwa siswa harus bisa pada saat yang sama, memberikan beban yang terlalu besar. Sedangkan kebutuhan dasar manusia adalah sesuai dengan porsi manusia itu sendiri. Dia butuh dihargai, dia butuh dimengerti ya.
Dan inilah yang ternyata dari apa yang beliau sampaikan pada saat pengimbasan yang lalu itu membuka wawasan baru buat saya juga, supaya nanti pada saat saya mengajar di lapangan bisa lebih memperbaiki, menyikapi bahwa setiap siswa itu punya karakter masing-masing, mempunyai kebutuhan dasar yang masing-masing juga, meskipun dasar tercukupinya itu sudah standar. Oleh karena itu, maka saya ucapkan terima kasih sekali kepada para calon guru penggerak yang sudah melakukan pengimbasan ini. Mudah-mudahan setelah mereka melaksanakan kegiatan di calon guru penggerak ini, kelak akan menjadi guru yang benar-benar guru, yaitu guru yang selalu bergerak dan mampu menggerakkan semua sistem yang ada di pendidikan kita. Apabila semua guru sudah memenuhi standar kompetensi yang memang harus dimiliki, insya Allah nanti semua murid-muridnya, siswa-siswanya, dan generasi penerus yang akan datang akan menjadi maksimal, baik itu dalam segi moralnya, dalam segi keterampilannya, maupun dalam cara berpikir dan cara pandang terhadap masa depannya. Mungkin itu saja testimoni dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak yang sudah melakukan pengimbasan, terutama Ibu Isfrit Karyati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah foto-foto dokumentasi kegiatan pengimbasan yang telah kami lakukan. Demikian pemaparan dari saya mengenai aksi nyata modul 1.4 pengimbasan budaya positif di sekolah. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.